Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama gua Fasda dari AFR Siman Custom Bike. Hari ini kita live dadakan permintaan atau request dari ownernya Tuan Muda atau yang lagi gua garap ini, chopper Nona Muda. Oke. Kemarin juga ada beberapa pertanyaan, kenapa motor ini gua namain chopper Nona Muda? Ya, karena satu owner dengan yang punya motor, yaitu Tuan Muda. Nah tuh Randy Fahrul lagi nonton, bos gua di Sinpulsa, jadinya gua bisa live hari ini karena kemarin kuotanya menipis. Alah, bunda gua nonton. Lokasi di mana nih bang? Lokasi bengkel AFR Siman Custom Bike, adanya di Kalideres, Jakarta Barat. Nah, tepatnya itu atau patokannya deket dengan stasiun Kalideres, Jakarta Barat. Nah, mungkin gue mau nyapa satu persatu, kayak nggak satu persatu juga sih, nyapa keseluruhan yang lagi nonton live-nya gue hari ini. Terima kasih buat kalian yang udah nonton live gue hari ini. Pantengin terus, kita akan review satu persatu nanti apa yang udah gue kerjakan dari minggu-minggu kemarin. Tepatnya sih dari minggu-minggu kemarin gue ngerjain motor yang gue kasih nama Nona Muda, karena gue lagi asik untuk progres motor tersebut. Oke. Apalagi pertanyaannya? Agung Mardiansyah, yes, hadir bos AFR, mantap. Lagi garap apa bos? Gue minggu ini, ya dari 2 minggu kemarin lagi garap chopper Nona Muda. Nanti kita akan review, pokoknya dari ujung roda sampai ujung roda depan sampai dengan ujung roda belakang. Pasang wifi dong, ya, pasang wifi. Enakan cemong ntar kalau pasang wifi. Sayang data belum. Aduh, ini lagi. Ini intinya live hari ini requestan dari bos gua, Randy Fahrul. Gua bilang tadi di komenan nggak live hari ini, live-nya karena kuota lagi menipis. Kalau udah tanggal tua-tua begini, kuota ngikut menipis juga. Jadi bukan isi dompet doang yang ikut menipis, tapi kuota juga. Dan hari ini ditransfer pulsa sama bos gua nih. Banyak banget lagi transfer pulsanya nih, sampai kebanyakan luber ini. Sisi bar harga berapa bang? Sisi bar harga mulai dari 350.000. Iya head, iya. Bang bisa bikin peninggi sok gak? Bisa aja, cuman kita lagi belum bisa terima order untuk sekarang ini gitu. Oke, kita kasih gambaran dulu sedikit chopper Nona Muda. Mungkin baru kali ini ada yang nonton live-nya AFR Siman Custom Bike. Chopper Nona Muda ini konsepnya bisa dibilang cukup beda dengan chopper yang gua kasih nama Tuan Muda. Jadi buat kalian yang baru nonton bisa lihat postingan gua sebelumnya. Nona Muda dan Tuan Muda bedanya di mana? Beda jelas dari segi kaki-kaki, tapi dengan satu merek yang sama, bannya Shinko, tapi beda tipe. Untuk tromol, pelek, jari kita pakai beda. Kita pakai peleknya Fat Daddy atau pelek jari besar, pelek Big Spoke. Jos bosku, wis jagung geret. Sehat bosku? Sehat lah. Coba. Nanti kita review ya. Bentar, kita kasih wejangan dulu sih, wejangan. Wah bener romannya bang. Custom chopper siapin budget berapa? Custom chopper kita mulai dari harga 23 juta di luar mesin, di luar cat, dan di luar chrome. 23 juta itu udah dapat include apa aja. 23 juta itu jadi customer nganterin mesin dan pengapian set itu udah bisa jalan atau udah bisa dipakai jalan. Partnya apa aja yang dipakai, partnya jelas kita pakein tromol depan belakang KLE, piringan dash KLE, jari-jari TK, peleknya DID. Nah, bannya swallow, sok depannya masih menggunakan sok teleskopik. Tapi untuk segi detail kita memaksimalkan atau standar detail dari AFR. Ya maklum lah, kalau udah mendung-mendung, gerimis-gerimis, biasanya sedikit gangguan untuk masalah jaringan. Kalau bisa harganya berapa ya bang untuk peninggi sok? Peninggi sok kurang lebih di harga tergantung bahan sih, ada yang besi, ada yang stainless.
Tapi kalau gua rekomendasiin sih lebih baik mendingan stainless sekaligus ketimbang besi atau aluminium. Makanya kalau ada yang jual barang aftermarket, barangnya ataunya materialnya aluminium, mendingan jangan dibeli karena gampang dol atau gampang selek. Di Japri aja ya. Bang, mau tanya bang, untuk sekarang harga mesin Scorpio berapa bang, dan sarana yang bagus beli di mana? Kemarin kita dapat di harga 5.000, 4,8 sampai dengan 5.000 kemarin dengan surat komplit, pajak mati tentunya ya. Oke, kita review sedikit Nona Muda secara live. Jadi nggak ada yang gua edit dari segi tampilan dan segala macamnya. Jadi kalian bisa nilai sendiri yang dikerjain AFR Siman Custom Bike dari segi lasan, dari segi penempatan, dari segi part yang dipakai. Jadi kalian bisa nilai sendiri, nggak ada yang gua edit karena ini live. Nah, kita bentar lihat. Kopi dulu bosku, biar enjoy lihat Nona Muda, asik. Nah, ini Nona Muda rencananya sih joknya ini nggak mau gua pakein per, tapi nanti kembali lagi ke si ownernya, dia mau pakai per atau enggak. Tapi kalau konsep gambaran gue sih ini nggak menggunakan per, jadi ribbonnya hanya di bagian ban. Nanti kita bagian dikit-dikit kita omongin satu persatu dulu. Nah, ini chopper Mong, coba Mong tolong naikin Mong komposisinya biar terlihat. Coba tolong naikin. Lu naik maksudnya. Nah, ini model gua dari Ambon. Nah, kurang lebih seperti ini. Oh, Idan nonton Idan. Idan. Dan dikit kan ya. Nah, ini stangnya AP hanger, tingginya 30 ya, 30 kalau nggak salah. 30, 35 yang ini nih. Oh iya. 30. Mandi lu Mong, ada dia. Iya, dia udah 2 hari nggak mandi, air habis katanya. Mantap juga ledomnya bang. Ledom apaan nih ya? ledom lah, mantap juga ledomnya. Oh iya ya, apa ya? Nah, udah ya Mong, turun Mong, lu kasihkan lu. Duduk, turun. Enak ini. Nah, turun. Ah, lebay lu bilang enak lu. Model bang, iya. Konsepnya ini frame sebenarnya udah pernah gua bikin sebelumnya, cuman gua sedikit ada perubahan di bagian backbone-nya. Backbone-nya itu Mong, coba tunjuk Mong, yang di bawah tangki Mong. Backbone. Pipa backbone tunjuk. Dari sebelah sono lah, nggak kelihatan ini gambarnya. Ajib, bikin frame kayak ADM Elvan berapa? Waduh, nggak tahu ADM Elvan motor yang mana, orang yang mana juga nggak tahu. Kasih gambarannya aja. Via itu yang di bawah tangki, tunjuk pipanya. Bawah tangki tunjuk loh ya, nggak tahu backbone apa nih. Nah itu, nah intinya frame ini pernah gua bikin sebelumnya, cuman gua sedikit kasih variasi di bagian backbone-nya. Variasinya nggak begitu kelihatan banget kalau sudah menggunakan tangki. Kalian bisa lihat pada saat frame ini bisa frame ini di posingan, dia beda di bagian backbone. Ya, bagian backbone doang yang beda, selebihnya sama, cuman partnya aja yang beda dari apa yang pernah gue bikin sebelumnya. Sama ya. Zoom bro, zoom. Wih, sondong Apri nih. Iya. Hah? Beda, itu agak ke belakang. Nah, ini backbone ini sama yang udah, cuman bagian backbone ini agak ke tengah, jaraknya 25 cm nih dari sini ke tengah, gue tekuk di bagian backbone-nya. Bikin frame kayak ada Melvan tadi udah ya. Gua nggak tahu ada Melvan siapa dah. Zoom bro ya. Nanti kita deketin satu persatu partnya. Makanya pantengin aja dulu ya. Nah, ini satu persatu part yang dipakai gua review. Bentar. Nah, ini piringan disknya stainless.
stainless 304. Ketebalannya kalau yang tengah dekat baut ini 5,5 mili kalau nggak salah ya, 5,5 mili apa 5 mili gitu, lupa lah. Kalau untuk di bagian piringan ininya nih yang gue tunjukin ini nih, ngeblur. Nah, di bagian ininya itu 4,5 mili. Jadi ini lebih tebal 1,5 mili dari piringan Orion atau piringan pabrikan. Itu. Nah, untuk bracketnya atau pala bawinya kita selalu menggunakan RCB untuk customer yang mau memaksimalkan bagian pengereman. Karena kenapa? Gue selalu menggunakan RCB atau Racing Boy. Padahal kan ini sering dipakainya sama motor-motor racing. Jadi gini, mau part yang biasa dipakai sama motor racing, selama tampilannya yang menurut gue dapet untuk motor custom chopper khususnya, itu akan gue pakai. Karena spek motor racing itu udah jauh di atas spek motor standar. Itu menurut gue. Kenapa RCB selalu gue pakai? Karena dia punya tampilan yang menurut gue nggak terlalu norak untuk motor custom chopper. Beda dengan tampilan motor-motor pala babi yang dipakai motor racing yang lain-lainnya. Tapi dengan catatan makainya yang warna hitam atau warna silver. Karena warna hitam dan silver itu menurut gua warna netral. Warna netral dalam artian warna tersebut bisa masuk untuk warna cat apa aja. Jadi dia bisa masuk di golongan cat, bisa ngikut dari segi tampilan di motor warna apa aja nanti. Misalnya nih motor ini mau warnanya merah atau hijau atau warna apapun, si pala babi ini bisa ngikut warnanya. Karena dia udah punya temen warnanya itu hitam, yaitu Vela gitu. Wes, busi custom, apa kabar abangku? Nah, bentar nih, jual jadi nggak bang? Untuk sekarang ini kita belum pernah untuk jual jadi motor chopper. Ya, sejauh ini kita masih menggunakan masih membuat membuat motor customer pesanan lah intinya. Kira-kira si nona muda dipakai sehari-hari nyaman nggak bosku? Jadi gini, kalau menurut gua dibilang nyaman atau enggak tergantung kepada kalian membandingkan kenyamanan ini dengan motor apa. Ulangin ya, tergantung kalian membandingkan motor chopper manapun atau motor chopper bikinan AFR Siman Custom Bike dibandingannya dengan motor apa. Kalau dibandingannya dengan motor Matic, gua pribadi pun akan bilang gua lebih memilih motor Matic kalau untuk masalah kenyamanan. Oke, gue nggak mau munafik bilang chopper lebih nyaman ketimbang motor Matic. Itu kalau dari segi pembandingannya dengan motor Matic. Tapi kalau pembandingannya dengan motor custom chopper lain dengan bikinan AFR Siman Custom Bike, gue bisa membanggakan diri karya AFR Siman Custom Bike bisa nyaman dibandingkan dengan chopper buatan motor lain. Begitu intinya. Makanya gue selalu mempertanyakan nyaman dibandingannya dengan motor apa dulu. Itu. Kalau buat harian, menurut gua kalau motor custom manapun, mau mesin Harley mau mesin apapun, gua rasa kurang nyaman kalau untuk dipakai harian. Tapi tergantung lagi pembandingannya untuk apa, pembandingannya dengan motor apa, gitu sih intinya. Gokil RCB, senggol dong. Iya bang, kenapa chopper jarang 2 tak? Ya mungkin dari segi estetik suara ya kurang kalau chopper menggunakan mesin 2 tak. Itu sih menurut gua dari segi suara doang. Lu ngapain nonton lu? Dia ngapain nonton live gua lu? Lihat langsung aja nih orangnya. Apalagi pertanyaan. Untuk pendingin stok udah saya WA ya bang. Ya nanti kita jawab ya bang. Tunggu aja pokoknya. Bentar. Oke, sambil nunggu pertanyaan dari teman-teman yang lain atau kalian yang lagi nonton live AFR Siman Custom Bike mau bertanya silakan. Nanti kita sedikit review lagi nih, kita lanjutin lagi. Bentar, sebat.
Mau kompresor mati mau. Oke, lanjut lagi. Tadi udah di RCB. Kenapa gue selalu merekomendasikan RCB? Tadi udah gue jelasin juga. RCB punya daya cengkram atau punya daya setting pada saat pemakaian baru lebih gampang dan lebih efektif. Gue menggunakan merek RCB ketimbang merek yang lain. Intinya mungkin untuk sekarang gue nggak mau coba-coba merekomendasikan kaliper atau pala babi selain RCB, kecuali udah Nissin atau Brembo yang bener-bener Nissin dan Brembo. Jangan cuma Nissin-Nissinan atau Brembo-Bremboan gitu sih intinya. Nah lanjut lagi untuk jari-jari. Jari-jari ini kita menggunakan jari-jari 8 mili. 8 mili tebelnya kurang lebih ya 8 mili. Ini sekelingking gue dah nih ya, serokok dah nih 8 mili. Hole-nya 36 atau lubang 36 atau jari jumlahnya semuanya 36. Pelek kita pakein pelek custom kaleng. Finishingnya powder coating black gloss. Sorry bang nih, kira-kira habis berapa digit bikin dulu bang? Oke, bikin chopper di AFR Simon Custom Bike mulai dari harga 23 juta. 23 juta tampilannya seperti apa? Di Japri aja nanti kita arahkan tampilannya seperti apa. Intinya masalah detail part yang kecil-kecil itu udah pasti ada, cuman membedakan part di bagian kaki-kaki gitu. Tips nyetel rem biar pakem bang. Oke, untuk nyetel rem pakem biar pakem itu harus baca bismillah dulu bang. Intinya jangan sampai ada angin. Cukup sulit juga kita untuk ngejelasin rem untuk pakem di sini ya, karena cukup panjang waktunya nanti ya, habis si Evander lu japri aja sih dari spill harga pala babi RCB nya bang. Pala babi RCB ini kurang lebih di harga pala 700 lebih kayaknya dah, 700 lebih untuk kaliper RCB. Spill dari depan dong bosku ya. Nanti ini kita masih di sektor belakang dulu, pantengin ya. Bentar, mana lagi, nyampe di mana tadi? Ebel, iya, ebel, kobel. Nah, tadi udah dijajari, di velg udah kita jelasin. Ini untuk velg ini kita menggunakan velg ring 18350. Ring belakang 18350, bannya 130 per 90. Kalau nggak salah ya 130 ya per 90. Tipe bannya Tour Master Sinco. Nah dia punya tampilan luar yang menurut gua cukup asik. Nah ini kita sepil bagian belakang dulu ya, nanti lanjut ke depan. Nah Nah, ini kita bikin di bagian plendes. Di bagian plendes itu kaki tengah, bantalan untuk si apa namanya, si plendes, si bagian center bone. Kita pakai di 15 cm. Nah, ini kita bikin bengkok nih. Apa sih namanya? Ini lebar di belakang, nirus ke dalam. Nah, tujuannya nanti gue jelasin. Nah, jadi hasilnya ini rapat kayak gini nih, padat. Rapat tapi alhamdulillah nggak kena doma rantai. Jauh lah, jarak kurang lebih setengah senti rantai dengan si frame. Nah, ini frame kenapa gue bagian lebar di belakang nekuk ke dalam. Alasan gue simple, karena untuk si mesin yang gue pakai ini Scorpio nonjol atau terexpose, jadi nggak kelihatan kebesaran frame. Paham ya? Ini lebar jadi nirus gitu tuh. Tuh kalau dari belakang tuh gitu tuh. Jadi kurang lebih 5 cm masuk ke dalam, 5 cm berarti 10 masuk ke dalam, kurang lebih ya, masuk ke dalamnya 5 cm. Jadi mesinnya ini nonjol tuh. Jadi frame-nya itu nggak di luar nih. Mana? Nah.
Kalau frame-nya cuma ditarik lurus, dia akan besar seperti di sini nih, di telunjuk gua nih. Nah, mesinnya menurut gua kurang terekspos. Itu sih alasan yang pertama. Alasan yang kedua itu biar makin banyak lekukan di bagian frame, khususnya di bagian backside belakang ini, yang menurut gua semakin indah. Makin banyak lekukan semakin indah. Ya sama aja kayak perempuan. Kalau lurus doang yang mana enak, kalau bulat doang yang mana enak, kan harus ada lekukannya begini-begini kan. Iya, gitu kurang lebihnya. Nah, nih kita sepil. Yang naik Sinona muda berasa jadi artis tuh ya. Nah, ini menggunakan, ini masih pakai KW ya, buat nyeting doang. Nanti si owner gua mau tetap pakai yang Orion, tapi bentuknya sama, mau pakai Orion. Tadinya gua sih ngerekomendasin punya RCB yang kacanya lebih besar, tapi customer gua sih paham betul ya, customer gua maunya seperti apa, karena dia itu menurut gua orangnya simple, nggak neko-neko tapi mewah. Nah, lu bingung dah. Bingung dah. Nggak neko-neko, simple tapi mewah. Maunya mewah. Jadi kalau dia mau tetap menggunakan ini ya murah, ini mah yang KW-KW. Tapi dia mau menggunakan yang ori. Nah, ini gini nih cara kerjanya nih. Perhatiin bener-bener ya, atau di screenshot bisa. Tuh. Kenapa di sini gua pakein per? Karena untuk baliknya itu lebih agresif, lebih responsif, agresif, lebih responsif gitulah. Selalu keren si abang ini. Thank you. Waduh, yang naik Sinona muda berasa jadi artis tuh. Mudah-mudahan. Itu tikus udah mabok mokat, baru satu tikus matinya. Serkanak tas 035. Hai mister. Nah, lanjut lagi penjelasannya nanti, bentar. Nah, ini bolong. Ya, tujuannya ya paham kan tuh jari gua. Tujuannya buat ya estetik lagi lah, biar nggak begitu terlalu berat juga, tapi tetap kokoh. Nggak bolong full, bolongnya cuman 5 sentian lah, segini nih bolongnya. Di sini full drat. Nah, ini kita menggunakan as 16 mili. Jadi buat lu berdiri nggak bakalan meleot, nggak bakalan patah, karena sudah teruji di beberapa chopper yang pernah IPR bikin. Bobotnya sudah mencapai lebih dari 100 kilo, berdiri-diri aman lah. Nah, lanjut lagi nih. Jadi plat ini 8 mili dimanisin agar dapat kesan estetiknya. Lagi-lagi kita berbicara tentang estetika. Karena menurut gua bangun motor chopper kalau lu beli jadi atau lu bangun chopper cuman sekadar chopper, menurut gua sih sayang. Karena chopper itu harus ada estetikanya atau harus ada seni keindahannya. Karena kita ngomong karya itu harus punya seni, harus punya segi keindahannya. Begitulah kira-kiranya. Ngopi bang biar gacor, aman, udah aman pokoknya, udah ngopi. Nah, ini apa ya namanya ya, ampere bensin kali ya. Jadi bensinnya itu bisa dilihat nanti dari sini. Ini nanti kita ganti pakai yang stainless. Tangki kapasitas kurang lebih 4 liter mah ada kayaknya mah. Nah, ini keran bensin nanti kita muter pokoknya ya. Review kita muter. Nah, masih di bar step juga. Nah, nanti gambaran gua ini mesin pakai twin port atau nanti kita cor ulang, dibikin 2 lubang. Knalpot 1 masuk ke sini. Satunya lagi nanti kita jelasin sebagian sebelah sono. Nah, pokoknya ini special edition nge-review motor ini secara live. Nah, ini stang 35 cm. 30. Nah, ini yang 35-nya ini nih. Nah, ini yang 35-nya ini nih. 35, 30. Tuh perbedaannya kan? Ntar, gua kasih lihat lagi. Tuh perbedaannya tuh. 35. Nah, lanjut lagi. Ya, ini pakai Springer. Nah,
Nih bisa kalian lihat codingnya. Tanggal 5 kita progres. Tanggal berapa ini? Tanggal 24. Hampir 20 hari kita ngerjain ini motor. Lebih dari 20 hari. Springer kita menggunakan replikanya HDWL. Apres 99 nggak pulang-pulang ya. Dia udah jadi warga Balikpapan bro, idola aing. Iya. Chopperin dong Apres. Chopper adalah seni. Nah, kalau udah ngomongin estetika demen nih aku. Iya. Durox. Apres udah jadi warga Balikpapan dia Ben. Nih dari segi tampilan depan si tangki itu live, bisa kalian nilai sendiri tanpa gue edit. Jadi bisa kalian nilai sendiri mana buruknya apa yang udah kita kerjain. Kalian bisa nilai sendiri dari versi Mangga Sembek yang udah kita kasih lihat. Nih jari-jarinya nih. Berat nggak bang jari-jarinya atau berat nggak bang peleknya? Sangat berat dari pelek yang ini nih yang biasa. Nah ini motor tromol depan belakang kelek, piringan disk kelek ori depan belakang untuk tromol dan piringan disk. Gear kita menggunakan TK, jari-jari juga TK, ban tapi tetap menggunakan swallow. Asik. Ini motor untuk motor gua pribadi. Konsepnya pantengin terus saya pokoknya nanti. Nah kita review ini lagi. Nah ini stang 30 cm. Tadi udah ngeliat juga bagian pada saat udah dinaikin. Woi Papu Garage, ayo tanya lah, mumpung lagi live nih. Ntar gue jawab secara live. Nah ini bagian dari sisi sebelah kiri. Keran bensin. Intinya custom harusnya kapital ya, harusnya bahasa harusnya itu huruf besar semua. Custom harus berdasarkan isi kantong kalian. Jangan berdasarkan kemauan. Kalau berdasarkan kemauan, semua orang pasti punya kemauan yang tinggi atau yang besar. Tapi kalau kalian berdasarkan isi kantong, pasti akan nyadar diri. Pengen motornya seperti apa gitu kan. Isi kantong nggak harus yang rendah. Gua ngomong apa sih? Seruput dulu Cang. Iya demen namanya Springer ya. Siap. Nah ini karbu kemungkinan sih akan diganti ya, karena kemarin karbu ini sempat dipakai juga. Karena ini karbu ini bawaan motor ini waktu beli. Karbu ini kemarin sih sempat dipakai setting buat Estrella 250. Kurang lah ya kalau gue bandingin sama kemarin karbunya pakai apa kemarin mu ya? Karbu main pakai apa dah? BRT. Main Estrella, Blonde, Andaru itu pakai BRT karburatornya. Kenapa sekarang gue lebih merekomendasikan karbu PE itu makainya BRT, karena gampang disetting, mudah disetting, dan gampang dapatnya untuk disetting. Itu sih menurut gue ya. Rek yang 60. Nah, ini rek ini makanya 55. Sudutnya ini 55. Reknya ini 55. 55, ono 60 no depan. Nanti gue review ya. Kita lagi review dulu. Nah, ini kemarin customer gua, bukan kemarin sih. Dia pengen make hand shifter tanpa enggak tanpa sih. Ini dia bilang mau pakai hand shifter. Nah, mumpung ini belum pernah gua bikin sebelumnya, jadi gua bikin yang beda dari apapun, beda dari apa yang pernah AFR bikin.
Nah mungkin yang belum lihat postingan hyper juga, si Nona Muda full bakal di chrome nggak bos. Intinya si Nona Muda ini gini nih, intinya di hyper Simang Custom Bike itu apa yang bisa dicopot, contohnya kayak misalkan bar step, tutup gear, stabilizer rantai standar itu udah pasti di chrome. Intinya semua yang bisa dicopot, yang bisa terpisah dari frame itu akan di chrome. Jadi kesannya akan mewah. Tapi tergantung si customer juga sih. Tapi yang udah-udah akan di chrome, kecuali Springer. Springer paling bagian per atau depan doang yang akan di chrome, belakang mungkin akan di cat. Kalau kesannya mau panjang, minimal rek harus di atas 50 ya ceng. Di bawah. Kalau di atas 60 berarti dia agak begini. Nih kalau 60 nih. Nih 60 segini nih. Ini 55, makin panjang lagi 45. Intinya gue pernah bikin motor di rack 45, 50 pernah. Tapi gue sih lebih maksimalin dipakai di 55. Karena makin banyak, makin panjang, makin jolor ke depan, makin berat untuk handling, makin berat untuk begini-begini nih. Tuh, apa namanya tuh? Slap slip lah. Gitu sih. Nah, ini koplingnya nih. Jadi tetap kita punya si stopper. Jadi si ini nggak akan bisa ngelos sampai mentok di bawah sini nih. Nggak sampai ke bawah muter. Ini kita punya stopper untuk maksimal ini diinjak, dan stopper untuk si tuas kopling ini balik tuh kayak gitu tuh. Ini udah ada stoppernya. Nah ini bisa kalian screenshot, atau kalian yang baru mau bangun motor yang mau pakai hand shifter tanpa tali. Ini tanpa tali. Ini kurang lebih cara kerjanya seperti ini. Kalau kurang jelas nanti bisa lihat di postingan. Jadi ini stopper baliknya nih. Stopper buat mentokannya maksimalnya ada di dalam sini nih. Ini bikin ini 4 hari di kopling doang ya. Di kopling doang, belum sama ini. Ini pokoknya 4 hari di bagian kopling. Sehari buat mikirin, sehari buat ngemal, ngebolongin segala macem plat, sampai dengan jadi 4 hari buat bagian kopling doang. Nah ini belum kita poles. Nanti ini kan yang aslinya akan kita potong setelah mesin ini turun, karena gerinda nggak masuk mentok sama center bond. Itu sih. Jos. Ini throttle DM-nya sama kayak throttle umumnya atau sama kayak yang kiri bang? Apa ini? Inner throttle DM di mananya sama DM apa ini lo? Sama kayak throttle umumnya atau sama kayak yang kiri bang? Aduh, pertanyaannya bagaimana ini abangku? Stopper untuk basic Scorpio itu berapa? Stoppernya untuk basic Scorpio-nya itu berapa bang? Aduh, stopper apa ini ya? Tapi itu tetap menggunakan kopling. Tapi itu tetap menggunakan kopling. Waduh, kopling tangan. Kalau untuk tetap menggunakan kopling tangan mah gak usah pakai stopper lagi, langsung aja nih kayak umumnya motor biasa. Oh, diameternya ini throttle diameternya sama kayak throttle umumnya atau sama kayak yang kiri bang? Sama kayak pada umumnya. Bentar, gua kasih adain throttle sisa 1, makanya udah nggak gue jual. Ini buat si Nona Muda nih. Nah nih, nah ini nanti gini nih tuh. Ini diameternya udah kayak hand grip sebelah kanan, udah normalnya. Ini nanti kita potong nih. Nanti kita review, kita bikin reels. Kita bikin reels lagi inner throttle ini. Hari ini sih setelah lap ini rencana gue mau pasang inner throttle ini. Sisa 1. Jadi jangan ada yang mau ya. Oke, nanti kita review lagi yang sebelah sini nih. Nah, tadi kita udah bagi review. Nah, jadi gini nih kalau dari atas. Nah, gitu tuh. Jadi koplingnya kalau ya begini dah tuh cara kerjanya. Nah, ini ada apa ini? Ini ada nepel untuk buat masukin gemuk. Oke, lanjut ya.
Ntar, apalagi nyari pertanyaan. Kalau mau bikin motor di AFR ada brief dulu nggak bos dari klien? Oke, ini pertanyaan yang bagus ya. Kalau mau bikin motor di AFR ada brief dulu nggak dari bos, dari klien? Pasti ada ya. Intinya si customer maunya seperti apa, part apa yang mau dipakai, intinya pasti ada lah. Dan kita pun nggak semerta-merta langsung mengiyakan atau customer maunya begini, nggak semerta-merta kita mengiyakan dalam artian oh oke, gue selalu nurut, nggak bisa. Karena gue selalu juga kasih masukan, oh begini. Tapi intinya selebihnya gue akan nurut dengan yang punya motor atau owner. Karena sejatinya yang punya motor itu dia pengen bikin motor harus berdasarkan kemauannya dia dong. Tapi bukan kecuali ngomong apa sih gue nih? Serimpet. Intinya semua brief ada diameternya. Kalau mau bikin motor ya udah ya. Apalagi cerita. Model mesin doang budget berapa bang? Model mesin doang tadi harga mulai dari 23 juta. Jadi di AFR Siman Custom Bike itu sebenarnya mesin customer semua yang bawa. AFR itu sebenarnya bisa dibilang nggak pernah menyediakan mesin, terkecuali memang bener-bener si owner itu bener mau menyerahkan sepenuhnya dari semua muanya. Jadi si owner cuma hanya mengeluarkan duit, itu bisa. Tapi kebanyakan hampir semua yang bikin di AFR Siman Custom Bike itu mesin customer bawa sendiri. Nyesel dulu nggak bikin frame di AFR, malah bikin di bengkel custom abal-abal gara-gara tergiur harga murah. Aduh. Harga murah nih, banyak juga yang DM kan, kita hampir tiap hari nge-repost postingan frame AFR yang kita jual. Oh harganya murah bang, frame AFR yang di posting itu 4 juta. Kok yang di online shop murah? Ya nggak apa-apa, beli aja yang di online shop. Saya bilang begitu, nggak ada yang salah dong. Mungkin kan semua customer itu punya pilihan. Intinya pastilah, jangan kan customer gue juga kalau mau beli apa-apa pasti ngeliatnya harga dulu dong, kualitas nomor belakangan kan gitu. Cuman dia lupa yang jual barang itu track recordnya seperti apa kan gitu. Kalau gini gue kasih gambaran ya, kalau yang dijual di online shop kita juga belum tahu siapa si pembuatnya. Itu motor frame bentuknya seperti itu, jadinya nanti seperti apa. Intinya track record si bengkel tersebut yang jual di online shop itu kita harus benar-benar ketahui dulu untuk mendapatkan hasil yang nggak bikin nyesel di kemudian hari. Gitu sih intinya. Jadi kalau di AFR Siman Custom Bike itu bikin frame replika, contoh frame yang gue jual itu frame replikanya punya si Blonde atau si Tuan Muda. Jadi kalian punya gambaran, oh nanti ini frame ini bentuknya kalau bikin dijadiin motor jadinya seperti ini. Gitu kalau di AFR Siman Custom Bike. Memang harga jauh lebih murah. AFR Siman Custom Bike itu mahal. Ya, di online shop itu harga di bawah 2 juta. Kalau string selebaran itu harga di bawah 2 juta, ada yang 1,3, ada yang 1,6. Cuman frame polos ya, frame tanpa sokis-sokis kayak gini. Cuman kalian yang bisa nilai sendiri lah. Gue nggak mau ngomong frame ono jelek, frame gue bagus. Kalian bisa nilai sendiri atau bisa kasih perbandingan. Kalian beli yang di online shop atau beli yang di AFR Siman Custom Bike bisa dibandingkan. Itu sih intinya. Keran bensinnya boleh tuh Cang. Ya, keran bensin mumpung lagi ready cuman 250.000. Kita ready yang bentuknya dadu. Nah, nih tuh dadu. Ini bahannya aluminium. Tuh, dadu keran. Jadi ya sayang. Jadi gini nih, gini. Nanti gue setelah duduk di kantor gue, ini kantor ini, kantor direktur. Nanti gue duduk di situ. Nanti gue jelasin sedikit tentang skala atau sedikit gambaran tentang bangun motor. Nah, ini lanjut lagi nih. Ini si springer lagi. Apa namanya? Standar samping. Cang, cara kerja springer low rider gimana sih? Cara kerja springer low rider yang gimana ya?
cangkrang. Kalau lowrider biasanya menggunakan cangkrang yang model kayak bulan sabit gitu tuh. Apalagi pertanyaannya, 23 juta contohnya yang mana Cang? Ya bisa di Japri aja, nanti saya kasih fotonya bentuknya kayak apa, gambarannya seperti apa. Intinya 23 juta itu bentuknya kurang lebih ya chopper ya, kayak ya AFR maksimal bikin kayak begini. Cuman yang membedakan itu part-part detail yang menurut gua yang krusial banget harganya. Ya contoh kayak ban, velg gitu, jari. Jadi yang menggunakan yang standarnya maksimal AFR. Kalau ini sih udah bukan standar ya AFR lagi ya. Ini udah apa bahasanya? Bahasanya apa ya? Udah up kualitas, anjing, up kualitas bahasanya. Apa bahasanya emang lu baru mikir dong bahasanya? Artinya udah lebih. Ya, bahasa udah melebihi dari standarnya AFR Siman Custom Bike. Dari jari-jari. Jadi karena perbandingannya kenapa motor ini mahal? Sekarang jari velgnya aja, velg set ya. Velg set itu jari-jari tromol. Ya, velg jari-jari tromol itu, velg dan jari-jari tromol ini sudah hampir mencapai di harga 8 juta. Untuk velg setnya doang. Belum lagi dengan ban. Ban ini udah di pala 4 juta lebih sepasang. Jadi buat kaki-kaki doang, velg dan ban kurang lebih sudah di hampir 12 juta. Belum di gear, belum piringan disk, belum rantai. Jadi buat kaki-kaki doang ini udah di 12 juta. Kurang lebih estimasinya ya. Untuk frame sendiri sih, frame masih murah. Sama dengan hal frame yang gue jual, 4 juta frame-nya doang. Ini kayak gini nih. Nah, ini frame ini nggak laku sampai akhir tahun gue bikinin motor. Gue bikin motor untuk motor gue pribadi. Frame ini full shockis. Shocknya kita menggunakan shock yang gue bilang yang mirip-mirip kayak HD lah. Peleknya ini, bannya ini ban swallow doangan. Jari TK, tromol kayak ori, piringan disk ori, velgnya TK. Nah ini mesinnya nih, Scorpio. Nanti kita review lagi. Nah nanti kita review ini dikit nih. Ini review ini ya, bukan yang ini, bukan yang ini. Yang ini nih, bukan yang ini reviewnya. Bon, gue udah bawa mesin cukur, nah sore gue potongin rambut lo. Oke, lanjut lagi. Nah, terima kasih sudah dijawab bang. Oke, sama-sama. Tinggi frame ke tanah paling rendah, tapi masih aman yang pernah lu buat tinggi berapa bang? Tinggi 14 cm kayaknya ya. Mong, coba ukur pelan-pelan mong. Gue juga gak pernah ngukur sih. Intinya gue ngukurnya seceper-cepernya gue. Nggak akan pernah kena si polisi tidur kampung yang segede-gedenya. Polisi tidur kampung kan gede-gede tuh biasanya. Kayaknya sih lebih gede polisi tidur komplek kayaknya. Kamu tinggi frame-nya berapa? Bentar ya, lagi diukur dulu nih berada. Wes, Om Insan Motor Bekasi join. Mantep nih si nona muda buat mahar nikah aja. Iya. Lumayan. Kalau bikin motor berapa? Nah, tuh tingginya kurang lebih 14 cm dari bagian sini nih. Dari bagian sini ke bawah kurang lebih 14 cm. 14 sampai 15 cm lah. Masih aman tapi nggak tinggi, tapi nggak ceper. Gitu. Kalau bikin motor berapa duit? Uang mukanya, Bos. Nah, untuk bikin motor di AFR Siman Custom Bike itu minimal DP waiting list. Apa itu waiting list? Itu DP antrian di AFR Siman Custom Bike. Dan sekedar informasi, waiting list atau antrian AFR Siman Custom Bike itu sekarang sudah di bulan Februari. Jadi DP waiting list itu 1 juta. Masuk bulan pengerjaan itu harus wajib DP minimal 50%. Jadi kalau estimasinya 23 juta, 50%-nya itu kurang lebih 11-12 juta. Sisanya bertahap sesuai progres. Jangan bagus-bagus, ntar rame. Iya. Cang, kalau mau belajar di AFR bayar nggak? Belajar mah gratis. AFR nggak pernah ngasih apa ya, ngasih harga. Belajar gratis lah pokoknya intinya. Wes, Om Agus Rida, ini owner gua yang dari Bali, pakai velg sepeda. Pakai velg sepeda. Apa pertanyaannya putus-putus nih? Dan baru rame. Pakai velg sepeda. Iya.
Mantep bosku. Ya, thank you. Kalau posisi dapur aman om, alhamdulillah aman. Oke, lanjut lagi kita review. Jadi part apa yang nempel di Hyper Simon custom bag bisa, insya Allah bisa jadi gambaran kalian nanti buat bangun motor. Entah mau bangun motor dimanapun, yang penting kalian punya gambaran part apa yang dipakai di HFR. Nah, nih kita rantai mau yang harga dari custom mulai dari 23 juta sampai yang 40 juta up, kita selalu menggunakan rantai TK antara TK dan Triple S. Cuman untuk sekarang rantai merek TK itu bahasanya lagi susah-susah gampang. Kebanyakan dari mereka itu ngejual satu set dengan gear. Di online shop pun banyak yang jual rantai dan gear, cuman kebanyakan satu set. Jarang ada yang mau jual rantainya doang atau gearnya doang. Kita bingung kalau kita ngejual atau ngebeli barang yang menurut gua harus beli satu set. Karena ini motor kan custom. Sekarang mesinnya Scorpio, tromol belakangnya KLX. Yamaha udah Kawasaki udah beda. Gitu sih intinya. Oke, kembali lagi. Rantai gue selalu menggunakan TK. Kenapa gue selalu menggunakan merek-merek racing yang gue bilang tadi di awal? Karena merek racing itu punya kualitas di atas rata-rata, punya kualitas di atas standar. Intinya seperti itu. TK HS, ingat tipenya ya, tipe TK HS. Kalau HS itu tebel. Nah, oke. Lanjut lagi, stabilizer rantai. Kenapa chopper di Hyper Simon custom bag selalu rekomendasiin harus pakai stabilizer rantai? Tapi nggak mesti harus sih, tergantung si customernya, dia mau nggak ngeluarin duit 350.000 buat si stabilizer rantai ini. Oke, lanjut lagi penjelasan gua. Stabilizer rantai ini perannya menurut gua sangat penting. Selain untuk estetika juga, tapi juga untuk peran si penstabil rantai. Ya, penstabil namanya penstabil, namanya stabilizer rantai, namanya tensioner rantai. Intinya untuk penstabil rantai untuk nggak kendor. Karena chopper rigid ini nggak ada ribbon. Nih, kalian bayangkan tangan gue ya. Kalian membedakannya dengan motor yang ada shocknya. Kalau motor yang ada shocknya, nih tuh lihat tangan gue ngayun, si rantai akan kencang dengan sendirinya pada saat motor ribbon atau pada saat motor ngenjot. Kalau motor yang pakai shock belakang, ini kan nggak pakai. Nah, kita berbicara rigid. Rigid, kenapa harus tetap menggunakan si stabilizer rantai ini atau tensioner rantai ini? Karena untuk tetap stabil rantai dengan keadaan seperti ini. Kenapa semalam gue bikin postingan tentang stabilizer rantai? Karena sebelum-sebelumnya kita menggunakan per 1 mili atau per untuk slip on knalpot. Nah, sekarang kita menggunakan per custom yang tebelnya 2 mili stainless. Jadi kalau ini lebih keras. Kalau ditekan pakai tangan nggak bisa, karena bobot tangan sama tarikan mesin lebih besar tarikan mesin. Jadi penstabilnya lebih main yang sekarang ketimbang yang kemarin-kemarin. Jadi saya termasuk yang bikin motor ini atau termasuk yang bikin stabilizer rantai ini sangat berterima kasih kepada kalian yang udah pernah beli stabilizer rantai dan kasih masukan nih bang, perak terlalu lembek dan segala macamnya. Kita revisi, kita perbaiki, karena kritikan adalah masukan untuk Hyper Simon custom bag untuk lebih bagus ke depannya. Itu sih sepertinya. Nah, ada batu tanyaan lagi apa nih? Nah, ini ada pertanyaan dari Kedai 99. Wih, Kedai 99 Semanan. Mantap. Bantu up dong warung Anesal biar IG-nya nambah. Di Japri aja, nanti gua repost. Oke? Japri ya. Mantap, lanjutkan Fasda. Thank you Om. Nah, apalagi? Tadi rantai udah, stabilizer rantai udah. Semoga kalian sedikit paham. Ini dikit lagi nih. Yang asli cuma ada di Hyper Simon custom bag. Selebihnya palsu, bukan bikinan Hyper Simon custom bag. Karena intinya stabilizer rantai ini, sebentar. Stabilizer rantai ini banyak ditiru oleh bengkel-bengkel atau teman-teman bengkel lain
Ya gimana? Ya alhamdulillah gue punya kebanggaan tersendiri sih kalau misalkan karya atau bentuk yang nggak jauh beda dari Eversiman Custom Bag bikin ini ditiru sama teman-teman bengkel lain, ya cukup. Gue sih nggak gimana ya, ya bangga lah. Berarti intinya gini, karya yang ditiru oleh orang lain berarti nggak secara langsung karya yang kita bikin ini adalah bagus. Gitu dong, bener dong, iya dong. Oke, kenapa Eversiman Custom Bag selalu menggunakan gear di bagian belakang? Salah. Kenapa Eversiman Custom Bag selalu menggunakan gear untuk si stabilizer rantai Majengo ini? Kalian bisa bayangkan, kita bisa mainkan logikanya. Gini, Bang, coba tolong puter Bang, rodanya Bang, puter Bang. Karena kalau untuk menggunakan rantai kayak begini, rantai menggunakan gear, tuh. Jadi pergerakan si rantai dan gear ini, gear akan tetap ngikut. Beda dengan kalian yang pernah beli menggunakan bahan teflon. Bahan teflon yang seperti dijual aftermarket kayak yang buat trail yang di toko-toko biasa jual lah. Tapi bentuknya nggak kayak gini. Karena logikanya aja bosku, ini rantai besi kegesek sama yang bahannya teflon atau yang bahannya kayak sepatu roda, skateboard atau apalah, pokoknya bahan-bahan begitulah. Sekalian pun muter si rollernya ini, karena pergerakan akan beda, pergerakan si rantai sama si roller ini akan beda. Kelebihan gue pakai gear ini karena dia akan selalu ngikutin setiap jeda si rantai ini bergerak. Gitu intinya penjelasannya. Nah, lanjut lagi nih, ada pertanyaan apa ini? Sintrong, wahey, ladiesku, sampai berapa bang? Apanya sampai berapa? Bang, mesin kecil, contohnya Scorpio gitu, bisa nggak dilihat padat, kelihatan di rangka, maksudnya nggak banyak kelihatan ruang kosong. Sangat bisa om. Jadi di Eversiman Custom Bag nanti kita sedikit jelasin lagi ya. Nah, kelas ya. Oke, lanjut lagi. Ini standar apa yang namanya tuh? Di standar naiknya bisa ditoel sendiri, anjay, noel sendiri kayak gini nih. Tuh, bisa turun ditoel sendiri bro. Jadi dia ngunci di bagian ujung dengan ujung. Nih, kalian harus pertimbangan juga ketika bikin standar samping kayak gini nih. Tuh. Dia bisa turun sendiri. Jadi kalau ini habis diolin, mah enak nih turunnya. Tuh, ini 16 mili dibubut, jadilah bentuknya kayak gini. Oke. Kenapa per gue selalu taruh di belakang, nggak di depan kayak kebanyakan bengkel teman-teman lain? Ya karena intinya gue bukan nge-expose per, gue mau nge-expose si standar gue ini. Itu intinya jawaban tainya gue ya. Gitu lah intinya. Nah, ini gear belakang gue selalu TK. Kenapa lagi TK? Kenapa lagi dan TK? Sebenarnya sih gue nggak di-endorse sama TK, tapi hari ini gue review tentang TK. Gue rekomendasiin tentang TK. Ya karena menurut gue udah punya standar maksimum. TK itu kualitasnya jauh di atas rata-rata. Itu sih intinya. Bang, udah makan siang? Waduh, kebetulan belum. Nggak tahu bang, pokok sampai berapa aja. Ya, gue sawer nih. Oke, makasih udah terjawab. Siap om. Buat frame mesin rebah berapa om? Frame kita mulai dari harga 3 juta. Frame only, frame aja. Nah. Oke, apalagi mau kita review? Oke, mungkin itu. Nah, nih om. Ini lagi om siapa ini? Foxmo. Masih nonton gak ya? Foxmo masih nonton? Masih nonton. Oke. Nah, jadi di Eversiman Custom Bag itu sebenarnya bisa dibilang masih bisa padat dari yang sekarang ini. Cuman kita tetap ngukur skala yang punya motor, ngukur skala badan yang punya motor, ngukur skala tinggi berat badan si yang punya motor.
Jadi gimana caranya kita bangun motor ini, si motor ini nggak kebesaran dari si badan yang punya motor, atau sebaliknya nggak kekecilan motor ini kelihat sama yang punya motor. Kita bener-bener perhitungkan dari segi badan, tinggi, berat yang punya motor. Intinya seperti itu. Karena kita ini bangun motor, bukan beli motor. Kalau bangun motor, insya Allah kita bener-bener sesuaikan dengan apa yang customer inginkan, dengan apa yang customer impikan. Dalam artian tampilan yang bener-bener menurut gua ini ya harus padat. Jadi mesin ini speknya, bukannya speknya, space-nya tuh bisa kalian nilai. Jadi intinya ini masih bisa rapet lagi. Jadi kalau ini kita ngomong postur badan di atas, di bawah 170, 170 masih di bawah 165, di bawah 165, 150 berapa gitu. Gue masih bisa bikin lebih padat. Racknya tetap kita pakai di 60, jangan di 55. 55 juga tetap bagus. Nah, di bagian backside ini kita kecilin. Kita main di sektor ban. Kalau untuk tinggi 158 sampai dengan 165, gue lebih ngerekomendasiin pakai ringnya 16 atau 17. Jangan pakai ring 18. Itu sih menurut gue. Karena ban ini sangat berpengaruh untuk satu tampilan yang dimana yang gue bilang tadi, nggak kekecilan atau nggak kebesaran si ban. Gitu. Depan sih udah harga mati, 21 mah udah jangan diotak-atik itu mah ya. Menerima sawer dalam bentuk apapun. Ya. Cang, ketebalan besi yang aman buat frame berapa mili? Ketebalan yang kita pakai ini 3 mili atau schedule 40. Itu udah aman banget. Kalau untuk buat cc di bawah 600. Kalau di atas 400 tetap pakai 3 mili, cuman jenis pipanya kita pakai seamless. Ini yang kita pakai welded. Untuk 250 cc ke bawah, gua rasa masih tetap aman pipa menggunakan welded. Jadi gini, nanti gue jelasin juga tentang buat frame mesin turbo dulu ya. Bang, pernah ada yang bikin pakai mesin Pulsar 200? Biasanya kendala di mana ya, Bang? Sejauh ini belum ada yang bikin chopper pakai Pulsar 200. Tapi menurut gua yang kendalanya itu cuman di mesin ya, karena Pulsar itu kebanyakan sensor setahu gua. Jadi yang ribet cuman itu doang. Tapi selebihnya kalau buat segi tampilan nggak jadi masalah itu mah. Nggak ada kendala maksudnya. Kita sedikit review lagi. Ini tuan muda sudah beres, kita review nanti karena tahap pengerjaannya udah segitu. Nah, nih plat jok, tuh plat jok kita pakai 3 mili, nggak tanggung-tanggung dah. Jadi kita udah nggak pakai tulangan-tulangan lagi di bawah. Apa itu pakai tulangan-tulangan aja? Jadi kita pakai 3 mili, jadi buat bobo 100 kilo lebih masih bisa, nggak akan penyok ini plat. Sekarang gue manasin aja pakai api, tuh. Itu kurang lebihnya lah. Nah, ini kita review si Ring 21. Ini motor mangkrak. Ini gue namain motor mangkrak. Namanya mangkrak. Kenapa gue namain mangkrak? Karena ini udah 2 tahun. Nah, kan kalau ini kan codingnya tuh tanggal 5 bulan 12 tahun 2002 148. Ini codingnya. Nih, tuh. AFR tanggal 26 2020, 2 tahun mangkrak. Iya. Ini ringnya 2121 sampai ban belakang jari-jari buluk. Ban belakang tromol baru sampai buluk. Nah, ini padet. Nah, ini yang udah mau jadi nih. Ini punya orang Serang nih. Tuh. Kalian nilai sendiri dah tuh padet-padetnya lah. Nah, itulah. Spill chopper pakai mesin Vanguard dong, Bang. Waduh, belum ada chopper yang pakai mesin Vanguard. Kemiringan komsir ngaruh nggak, Cang, ke posisi handling? Ya, sangat berpengaruh. Kenapa gue bilang sangat berpengaruh?
Mantap, kebayang sekarang Bang. Terima kasih jawabannya terbaik. Thank you. Apalagi ini? Spill chopper pakai mesin pangga. Udah tadi ya. Oke, ini dari segi tampilannya begini. Jadi ban ini tipe Tour Master, tipenya F berapa gitu kemarin, udah lupa. Jadi lebih kelihatan apa ya, bahasa gua semok. Iya, semok. Itulah. Depannya juga sama tipenya. Intinya ini tinggal bikin spakbor, sisi bar, kedua naki udah jadi, tabung udah jadi, kita tinggal tempelin. Hari ini sih rencana habis live ini kita mau masang inner throttle. Jadi buat gambaran teman-teman cara masang inner throttle bagaimana, yang jelas sih stang sebelahnya harus dipotong. Ininya sih itu. Tuh, tampilannya begitulah kira-kira. Ini chopper pakai hand shifter atau koplingnya di kaki. Jadi ini stang clear, stangnya clean, ya stangnya bersih lah. Nggak ada tali yang lalu lalang di antara stang ini. Padat pokoknya. Ya. Halo, apa lagi mau kita bahas tentang percoperan? Nah, nih kita sedikit bahas chopper. Kenapa dinamain chopper? Nona muda. Ya, nona muda karena satu owner. Bentar. Handling enak, stang panjang gitu apa yang T. Nah, nanti itu udah ada perbandingan stang AP hanger sama stang T. Tadi juga lagi nanya apa ya? Entar. Kemiringan kolom setir ngaruh nggak Jang ke posisi handling? Sangat berpengaruh. Kalau buat nyamannya sih menurut gua lebih enak di 60 dan di 55. Maksimalnya di 50. Karena kalau udah di 45 terlalu jolor kalau menurut gua. Di 50 juga menurut gua udah terlalu jolor, tapi masih aman lah. Kalau soket teleskopik ya. Gitu sih. Handling enak stang up hanger, stang panjang gitu apa yang T. Kalau buat handling, kalau buat gua pribadi lebih enak pakai stang T. Stang T kayak yang mana? Tuh. Jauh lebih enak menggunakan stang T ketimbang stang AP hanger kalau buat handling. Tapi kalau untuk buat gaya, buat apa namanya, buat tampilan, AP hanger udah paling cool. Karena kalau gue pribadi, kalau yang ditanya, Bang lu lebih suka stang T atau stang AP hanger, gue lebih suka stang AP hanger. Karena menurut gue chopper kalau udah begini maco. Gitu sih intinya. Tinggi gue 175, BB 90, cocoknya pakai ban ring berapa? 18. Velg 18 350, bannya 450 kalau setaranya ban swallow. Tapi kalau buat ban Sinko pakainya 130, minimal 130 lah. Dia nggak kebanting motornya sama tinggi badan. 175 bobot 90 lumayan besar ya. Jadi di bannya 130 lah minimal. Ceto custom Palembang, yeah. Cang, kalau motor custom itu kan udah nggak pakai perintilan standar. Nah, biar aman nggak kena tilang tuh gimana? Jangan dipakai. Bentar. Jadi ini kalau udah nggak pakai part standar, kayak mungkin rating, speedometer dan segala macamnya udah nggak pakai. Kalau nggak mau kena tilang tuh gimana ya, jangan dipakai lah.
Satu, jangan dipakai. Yang kedua, jangan sekeliberan sendiri. Ibarat chopper itu ibarat kayak ikan mangsa menurut gua. Ikan mangsa yang di laut. Ketika dia lepas dari rombongan akan menjadi incaran predator. Ya sama halnya kayak chopper. Ketika dia seliuran sendiri dengan bisinya knalpot free flow akan mengundang Pak Polisi. Intinya itu sih. Bang, gue punya saran nih, bikin all shopnya kayak Tokped gitu buat stok atau PO barang-barangnya, Bang. Saran aja nih, Bang. Oke, siap. Terima kasih masukan atau sarannya. Tapi gue punya penjelasan tersendiri kenapa gue nggak punya online shop dari Tokped, Shopee, Bukalapak. Alasan gue simple, karena gue nggak mau menyediakan layanan riba. Karena di online shop tersebut ada kredivo dan ya yang kredit-kredit begitulah. Gitu. Tapi kalau untuk masalah kepercayaan itu lagi kembali lagi ke kalian. Ini itu sih. Intinya gue nggak mau menyediakan layanan riba seperti online shop. Gitu sih. Kalau untuk beli cash ya bisa langsung transaksi di FR Siman Kasembai. Pernah kirim keluar Indonesia nggak, Bang? Chopper komplit, misal ke Malaysia, Brunei gitu? Belum. Kalau chopper komplit itu kita belum pernah kirim ke luar negeri. Siap, thank you pencerahannya. Yes, sama-sama. Chopper ring 2121, yoi. Ini 2121 nih. Tuh, 2121. Peleknya ring 21 250. Bannya 90-90 Sinco SR 777. Nah, jadi apa namanya? Jadi ada juga yang bilang kemarin di AFR mahal dan gimana-gimananya. Ya, intinya mahal lah intinya. Jadi gue cuma mau bilang, kalau bahasa jawaban songongnya atau jawaban tai lediknya, bukan AFR yang mahal, lu nya yang tidak kurang. Intinya itu sih. Intinya mahal murahnya itu menurut gua sih ya relatif ya, karena mahal murahnya ada jawabannya, yaitu kualitas atau selera. Itu sih intinya. Mahal murahnya itu adalah relatif dalam artian ya gimana cara dari segi tampilan si chopper tersebut nanti jadinya seperti apa. Ada harga, ada kualitas lah, gitulah bahasanya lah ya. Mahal tergantung kualitas. Nah itu dia. Makasih Cang udah dijawab pertanyaan gue. Wah, sukses terus. Ayo, amin, sukses terus. Kalian juga di DM di WhatsApp, Bang ini berapa duit sekian, mahal ya Bang ya, kayak gini. Banyak mereka yang bertanya itu membandingkan dengan harga yang ada di online shop. Gue sih nggak peduli ya, kalau memang mereka mau membandingkan harga AFR Siman Kasembai dengan harga yang ada di online shop. Tadi yang seperti gue bilang tadi, harga frame di online shop itu memang jauh lebih murah dari AFR Siman Kasembai. Cuman pertanyaannya banyak. Satu, bentuknya yang kalau udah jadi bisa seperti apa. Yang kedua, kualitas yang dipakai seperti apa. Yang ketiga, kualitas dari segi presisinya seperti apa. Jadi harga barang yang aftermarket atau yang produksi massal jangan pernah disamakan dengan harga part atau barang yang benar-benar dikerjakan penuh hati penuh cinta. Karena kalau produksi massal itu mengedepankan quantity itu ada jumlah. Beda dengan yang menggunakan hati, yang kayak gue bilang tadi, bar step bisa 4 hari. Beda dengan yang barang produksi massal, sehari dia harus bisa dapat 10 atau 30 unit. Gitu sih intinya. AFR bukan buat kaum mendang-mending ya. Apalagi buat kaum kantong pelajar ya. Bener, mahal itu karena nggak ada duit ya. Iya bener. Kalau mahal berarti bukan pasar mereka, Bang. Nah iya, jadi
Spill traponya bang, kawat lasnya. Oke, ini traponya nih. Oh, jadi kawat lasnya itu yang kita pakai. RD 2 mili, mereknya Nico RD 2 mili 260 2 mili kawannya. Jadi gue sih tetap berpikirannya seperti ini ya. Sekarang kita berbicara tentang handphone ya. Handphone ada merek Xiaomi, Oppo, dan yang paling mahal menurut gue nih Apple. Mereka itu udah punya pasarnya masing-masing. Punya pasar masing-masing dalam artian yang HP-nya Apple yang harganya sudah ya puluhan juta sampai harga yang di bawah 5 juta, di bawah 3 juta itu sudah punya pasar atau punya pembelinya masing-masing menurut gua. Jadi gua nggak pernah takut yang namanya kalau ada yang bilang bang lu kemahalan jualnya, bang lu karya lu kemahalan dan segala macamnya, gua nggak pernah takut karena di sisi lain gua udah punya apa ya bahasanya, punya pembeli yang menurut gua marketnya gue udah punya marketnya, si calon pembelinya udah ada ya. Intinya gue selalu percaya Allah itu sudah menentukan jalan rezeki yang udah dijanjiin. Yang penting kaliannya mau gimana cara menjemputnya, itu sih intinya. Bang, ukuran ban yang pas untuk chopper slim atau simple dengan badan 180, Sam pengalaman pakai ban gede mesinnya jebol. Kalau mau main slim atau chopper slim, gua rasa di ban 450 masih tetap dapat untuk bobot 180 cm dengan badan 180 cm 450, cuman velgnya kita kecilin dipakai 18-250 atau minimal velg di 18-215. Itu kalau mau main chopper slim. Jadi kalau buat main chopper yang udah bannya big size di atas 180, kita harus main siasati dari segi gear. Ya, siasati dari segi gearnya agak dibesari. Memang larinya atau nanti banyak sering ngoper gigi, ya itu mungkin cara terbaiknya untuk main di sektor gear. Untuk nggak begitu terlalu berat juga si mesin narik ban yang gede, belum lagi bobot badan. Ini sih seperti itu. Thank you bang, yes, sama-sama. Oke, jadi apalagi mau direview? Udah lah kali ya. Oke. Mungkin sampai di sini dulu. Mungkin sampai di sini dulu live-nya gua hari ini. Terima kasih buat kalian yang udah nonton live-nya gua hari ini. Semoga sedikit banyak apa yang gua berikan hari ini bisa bermanfaat untuk kalian. Dan buat teman-teman yang udah ngasih pertanyaan, semoga sedikit banyak juga bisa menjawab semua keraguan selama ini. Dan di akhir kata mungkin pesan gua yang seperti yang udah tetap cari rezeki yang halal untuk diri sendiri dan untuk cari rezeki yang halal untuk diri sendiri, keluarga dan orang terdekat. Sehat-sehat buat kalian semua karena kesehatan penting. Karena lu banyak duit tanpa sehat itu nggak ada artinya, bukan begitu? Apalagi bang bikin frame buat dudukan motor bebek bisa nggak bang? Nggak ada yang nggak bisa. Baru masuk udahan aja. Iya nih, waduh. Ini juga live dadakan. Dan big thank terima kasih sebesar-besarnya juga buat owner gua, buat customer gua si Randy Padoroji karena sudah mengirimkan pulsa untuk beli kuota dan akhirnya kita bisa live hari ini. Terima kasih. Dan ingat pesan gua tadi, tetap jaga kesehatan, cari rezeki yang halal untuk diri sendiri, keluarga dan orang terdekat. Semoga hari kalian dan atau weekend hari ini
menyenangkan. Sampai ketemu di live berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.